A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdasyakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah kama an'amana 'alaina bi ni'matil Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis solihin. Allahumma rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, ya Rabb, Engkaulah zat yang maha hidup, yang tetap abadi, yang awal dan yang memulai segala sesuatu, yang terdahulu dan yang tiada mendahului. Atas karuniamu yang agung dan kemurahanmu yang mulia, Engkau menjadi pintu harapan. Kami berlindung kepadamu dari godaan dan bujukan iblis syaiton dan para pembantunya. Kami pun mengharap pertolonganmu dalam mengatasi hawa nafsu yang kerap mendorong kami berlaku jahat. Kepadamu kami memohon bimbingan agar aktivitas keseharian kami mendekatkan diri kami kepadamu. Wahai Tuhan, pemilik kebesaran dan kemuliaan, segala puji bagimu ya Allah, Tuhan pencipta dan pemelihara alam semesta. Kecerdasan maha agung yang ada di setiap ruang kosong di semesta ini, yang menjadi jiwa-jiwa yang memberi hidup pada setiap makhluk. Izinkan saat ini kami menyatu dalam kekosongan batin kami, dalam kekosongan pikiran kami, untuk menyerap ilmu pengetahuan-Mu yang agung. Ya Allah, Tuhan pemilik segala kerajaan langit dan bumi, kami dan seluruh makhluk di langit dan di bumi bertasbih mensucikan-Mu, bertahmid memuja segala nama-Mu, bertakbir mengakui kebesaran-Mu di semesta ini. Kami di sini berkumpul menyatu dalam satu pengetahuan yang datang dari sumber yang satu. Semoga seluruh kehidupan kami diterangi jalan pengetahuan hidayah yang Engkau berkahi, yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami bisa menatap wajah-Mu di mana-mana, menyentuh-Mu di mana-mana, dan merasakan peluk cinta kasih sayang-Mu dari mana-mana. Ya Allah, Tuhan yang dalam genggaman-Mu segala kesadaran, kami ingin mengenal-Mu, ingin menuju-Mu, berjumpa, menemui-Mu, menerima wahyu sebagai sumber pengetahuan yang membawa kami menjumpai wujud-Mu yang sesungguhnya, yang sebesar-besarnya di semesta ini, yang mengisi segenap ruang kosong di kehidupan kami. Semoga kecerdasan yang ada dalam diri kami, dalam diri mereka yang hadir di sini bertumbuh dalam kematangan kesadaran, hingga memahami serta mengenal jati dirinya, memahami jalan pulang kembalinya, memahami kesejatian-Mu, wahai Tuhan semesta alam. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan semesta alam. Semoga tangan-tangan yang hadir di sini menjadi tangan-tangan-Mu yang bekerja memberi kesembuhan kepada siapapun yang mereka sentuh, menjadi cahaya yang terang di tengah-tengah mereka yang merindukan cahaya, menjadi rahmat bagi semesta. Izinkanlah mulai saat ini pengetahuan-Mu membawa kami menemui-Mu dalam diri kami, dalam diri setiap makhluk, dan kemanapun kami mengarahkan pandangan kami. Ya Allah ya Rabb, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami, ampunilah kami, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Amin. Bapak dan Ibu, sahabat-sahabat Feki Zamrud Berkah. Selamat malam, ayyuhal mu'minun. Salamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, para sobat sekalian. Alhamdulillah, sahabat-sahabat, Bapak Ibu, Feki Zamrud, kita masih diberikan kesempatan, masih diberikan kesehatan, disertai derasnya hujan, mudah-mudahan menjadi berkah buat kita semuanya.
Malam ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang sifat dan karakter manusia dengan sebutan nas ya. Sebelumnya kita sudah bahas sebutan manusia dengan kata nas berharokat fathah, kemudian berharokat kasroh, dan sekarang sebutan manusia atau sifat karakter manusia dengan sebutan nas dengan harokatnya domah, an-nasu gitu. Jadi ada nasa, nasi sama nasu. Ya ayuhan nasu. Nah, itu harokatnya domah. Bagaimana sifat dan karakter manusia yang dengan menggunakan kata nas berharokat domah ya. Ini sudah lebih baik dari karakter sebelumnya. Misalnya yang pertama kita buka surat 2 ayatnya 13. Surat 2 ayat 13. Iya, silakan. Nah, para sahabat Kang Ips, perkenankan saya membacanya di awal ya, Kang. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim, surat Al-Baqarah ayat 13. Apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu sebagai orang-orang lain telah beriman. Mereka menjawab, akan berimankah kami sebagaimana orang-orang yang bodoh itu telah beriman? Ingatlah, sesungguhnya mereka lah orang-orang yang bodoh, tapi mereka tidak tahu. Apabila dikatakan kepada mereka, wa idza qila lahum aminu, berimanlah kamu, kama sebagaimana amana telah beriman annasu, manusia, sebagaimana orang-orang lain telah beriman. Jadi penggunaan kata annasu ini sudah lebih baik. Berimanlah sebagaimana manusia telah beriman. Gitu. Diartikannya orang lain ya. Berarti Allah menyuruh kepada manusia supaya beriman. Perintah beriman untuk manusia. Perintah beriman kepada Allah sebagaimana an-nasu telah beriman. Jadi kata an-nasu dijadikan sebagai sandaran. Berimanlah sebagaimana an-nasu beriman. Gitu. Berarti an-nasu sudah lebih baik posisinya. Mereka menjawab, akan berimankah kami sebagaimana orang-orang yang bodoh itu telah beriman? Nah, anggapan kebanyakan orang bahwa an-nasu itu orang-orang yang bodoh gitu, dianggap bodoh. Ingatlah sesungguhnya mereka lah orang-orang yang bodoh, tetapi mereka tidak tahu. Karena biasanya ketika orang itu beriman, dianggap sufaha, dianggap bodoh. Kenapa dianggap bodoh? Kadangkala sikap orang beriman itu suka dianggap ya, dianggap tidak lagi menggunakan logikanya gitu. Misalnya ada ungkapan begini, beriman itu jangan pakai akal gitu. Beriman itu jangan pakai akal. Nah, sehingga ada beberapa sikap dari orang-orang yang mengaku beriman, kemudian mereka tidak lagi logis jalan pikirannya gitu. Pokoknya mah beragama terima aja, jangan pakai akal. Beragama nggak boleh pakai akal gitu. Nah, bagi orang-orang yang logik, orang beriman itu dianggap orang-orang yang tidak berakal gitu, dianggapnya orang-orang yang bodoh gitu. Padahal sangat berbeda gitu antara orang-orang yang beriman yang menggunakan akalnya dengan orang-orang yang ngaku beriman tetapi tidak menggunakan akalnya. Bahkan di dalam ayat yang lain, syarat untuk menjadi orang beriman itu harus menggunakan akal gitu. Ketika manusia tidak mau menggunakan akalnya, maka pada saat yang sama maka dia juga tidak dianggap beriman gitu. Misal surat 10 ayat cepek.
Kiranya Ibu Warnides bisa membacakannya, Bu. Baik, Ibu. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Yunus ayat 100. Dan tidak ada seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah. Dan Allah menimpakan kemurkaan kepada orang-orang yang tidak mempergunakan akalnya. Oke, jadi bagaimana seseorang itu dikatakan beriman jika dia tidak mau mempergunakan akalnya? Sebab Allah murka kepada orang yang tidak mempergunakan akalnya. Berarti syarat mutlak untuk menjadi orang yang beriman agar diridhoi Allah, ya dia harus berakal gitu. Nah, ada anggapan kebanyakan orang kalau beriman jangan pakai akal. Ya, beberapa orang menuduh orang beriman itu orang bodoh gitu, karena nggak pakai akal gitu. Padahal tidak seperti anggapan mereka. Berakal itu syarat sebetulnya, syarat mutlak untuk menjadi orang beriman. Ya, orang beriman mesti pakai akal. Kalau nggak pakai akal dimurkai Allah. Masa orang beriman dimurkai Allah? Iya, jika dia tidak menggunakan akal. Ya, itu yang pertama, perintah kepada manusia agar beriman. Sebagaimana manusia an-nasu tadi telah beriman. Walaupun si an-nasu yang beriman itu dianggap bodoh. Sebetulnya mereka lah yang bodoh sebetulnya ketika mereka tidak beriman. Ayat berikutnya kita lihat di surah 4, 170. 170. Ini anasnya sudah domah ya. Ya ayuhan nasu. Nah, monggo. Ya, karena teman-temannya hadir banyak, jadi satu-satu aja dulu ya. Sekarang lanjut dengan Ibu Yeti. Mangga Ibu Yeti. Ada Ibu Yeti? Kalau enggak, Bu Yani ya. Ibu Yani dari Lampung. Silakan Bu Yani. Saya nggak bisa gerak. Oh, Ibu Yeti, kenapa? Silakan Ibu Yeti. Bisa membacakannya? Saya lagi sakit serak, nggak bisa. Oh, baik. Baik. Kalau Oh Ibu iya. Yani ya, Ibu Ya, Yani. Bu. Ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 4 ayat 170. Wahai manusia, sesungguhnya telah datang Rasul itu kepadamu dengan membawa kebenaran dari Tuhanmu. Maka berimanlah kamu, itulah yang lebih baik bagimu. Dan jika kamu kafir, maka kekafiran itu tidak merugikan Allah sedikit pun. Karena sesungguhnya apa yang di langit dan di bumi itu adalah kepunyaan Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Oke. Jadi apa ininya Bu ya, Bu Yani? Sintesanya apa? Ya ayuhan nasu pakai domah ya. Ini menerangkan apa? Halo. Bahwa menerangkan kalau yang beriman itu yang lebih baik. Nah, dapat ya. Ya, manusia Ya. yang beriman itu lebih baik. Nah, ini sudah Baik. menggunakan domah nasnya ya. Ya ayuhan nasu su. Wahai manusia, sesungguhnya telah datang Rasul itu kepadamu dengan kebenaran dari Tuhanmu. Maka berimanlah kamu, itulah yang lebih baik. Jadi perintah Allah kepada manusia agar beriman. Dan beriman itu lebih baik. Tetapi tidak semua manusia memilih beriman. Dan jika kamu kafir, berarti nas juga masih banyak yang kafir. Itu. Jadi nas itu masih banyak yang memilih kafirnya. Maka kekafiran itu tidak merugikan Allah sedikit pun. Karena sesungguhnya yang di langit, yang di bumi kan milik Allah. Allah nggak rugi. Istilahnya kalau beriman semua manusia, Allah tidak diuntungkan gitu. Jika semua manusia kafir juga Allah tidak dirugikan gitu. Bahasanya
beriman itu lebih baik bagimu gitu. Nah, berarti ada manusia yang sudah beriman seperti yang di keterangan sebelumnya. Tetapi kebanyakan nas masih memilih jalur kafir gitu. Ya, kita lihat ayat yang lain penjelasannya. 13 ayat 2, ayat 1 ya. Nah, Ibu Oce. Ibu Oce. Ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 13 ayat 1. Alif Lam Mim Ra. Ini adalah ayat-ayat Alkitab Al-Quran dan kitab yang diturunkan kepadamu daripada Tuhanmu itu adalah benar. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak beriman kepadanya. Ya, yang tidak beriman kebanyakan apa sedikitan, Bu? Ya, Kebanyakan kebanyakan. Kebanyakan, Iya. kebanyakan tidak Kebanyakan manusia beriman. tidak beriman. Kebanyakan sih, berarti yang beriman sedikitan ya. sedikit. Sedikitan. Ya, jadi kebanyakan nas itu walakin aksaron nas ya. Nas ya. Jadi kebanyakan nas itu tidak beriman. Walaupun tadi kalau beriman lebih baik. Tetapi kebanyakan manusia tidak Iman. beriman. Nah, yang membuat iman atau kafirnya siapa, Bu? Manusia sendiri. Manusia yang memilih gitu ya. Iya. Iya, manusia yang memilih. Ini yang poin yang kedua. Yang pertama apa? Perintah agar manusia beriman sebagaimana manusia telah beriman. Si An-Nasu. Nah, jika manusia itu beriman itu lebih baik. Tetapi kebanyakan manusia tidak beriman. Oke, yang berikutnya, yang ketiga ya. Kita lihat ayatnya 29 ayat 2. Nah, sekarang beralih ke Ibu Ratna. Bu Ratna, mangga Bu Ratna. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Ankabut ayat. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan mengatakan kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi? Nah, ini manusianya pakai an-nasu ya. Nah, di poin 1, poin 2 bahwa ada manusia yang menggunakan kata an-nasu yang sudah beriman. Tetapi berimannya belum siap diuji gitu, Bu. Ya, ngaku sih udah ngaku beriman, tapi dia belum siap diuji. Ahasiban nasu, apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan mengatakan kami beriman? Karena ada di antara an-nasu manusia yang beriman, tapi baru mengatakan saja, baru mengaku-ngaku. Tetapi mereka kadang-kadang ketika diuji balik lagi tuh. Ya, nggak tahan uji gitu ya. Jadi berimannya baru pengakuan. Nah, banyak manusia yang an-nasu tadi, nasu manusia yang mengatakan beriman, tetapi mereka belum siap diuji. Apakah manusia itu mengira akan dibiarkan mengatakan kami telah beriman sedang mereka tidak diuji? Nah, tapi lumayan udah ngaku ya. Makanya banyak manusia yang mengaku beriman. Ngaku bujangan juga banyak ya. Gitu. Coba contohnya nih, ada orang yang mengaku beriman, tapi pas diuji mereka kembali mundur ke belakang. Oh, berarti hanya ngaku saja. 2 ayat 8. Sekarang ini Ibu Lia, silakan Bu Lia. Siapa saya? Iya, Bu Lia. mana lagi nggak ada lagi. Enggak, Kang, soalnya rada-rada itu dengan suara hujan. Apa-apa merdu hujannya.
Bismillahirrahmanirrahim. Surat 2 Al-Baqarah ayat 8. Di antara manusia ada yang mengatakan, kami beriman kepada Allah dan hari kemudian. Padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman. Ya, berarti memang ada kan? Bukan di antara, berarti ada di antara. Di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman. Padahal mereka sesungguhnya bukan orang beriman. Nah, ketahuannya ketika mereka diuji kan? Gitu. Pas diuji baru ketahuan, berarti ngaku doang gitu. Oke, yang keberapa nih? Yang ketiga, yang keempat. Keempat. Ayat yang keempat ya, kita lihat surat 2:21. 2:21. Masih an-nasu nih, nasu ya. Ini Bu Leni ya. Bu Leni silahkan. Oke, Bu. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu agar kamu bertakwa. Apa isinya, Bu? Bu? Halo. Disuruh menyembah Tuhan. Manusia. Halo, ini kenapa? Suaranya Kang Ip agak ini menggema. Ini memantul ke saya. Oh, halo, cek. Udah nggak ada ya? Dengar. Ya ayuhan nasu, yang dipanggilnya manusia. Jadi perintah, jadi manusia diperintahkan agar beribadah kepada Rob. Ya ayuhan nasu, wahai manusia, sembahlah Rob kamu. Sembahlah Rob kamu yang telah menciptakanmu dan orang-orang sebelummu agar bertakwa. Wah, Berarti manusia agar bertakwa disuruh beribadah. Jadi Allah atau Tuhan menyuruh kita beribadah agar kita bertakwa. Nah, bagaimana supaya si nas ini, si manusia ini bertakwa? Disuruh mengabdi. Mengabdi kepada Rob. Kalau kita bicaranya konteksnya Rob, berarti bicaranya hukum sebab akibat. Rob itu kan aturan. Rob itu yang merawat, mengatur, mendidik. Berkaitan dengan hukum alam, hukum sebab akibat di alam semesta. Nah, si manusia ini diperintah untuk mengabdi kepada Robnya supaya jangan menyalahi, jangan bertentangan dengan hukum sebab akibat di alam semesta. Akibatnya nanti tidak akan bertakwa gitu. Nah, berarti sinas juga wajib mengetahui, wajib mempelajari hukum-hukum yang ada di alam semesta ini agar bertakwa gitu. Agar bertakwa. Ayat yang berikutnya kita lihat ayatnya 24 ya, 24. Surat 2:24. Masih bicaranya nasu juga. Nah, Ibu Nunun. Adakah? Nunun di Bandung. Ya. Hujan di Bandung. Silahkan Pak Negus. Ya, Bu. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Surat 2 ayat 24. Banyak hujan Ibu ini. Ya, alhamdulillah. Maka jika kamu tidak dapat membuatnya, dan pasti kamu tidak akan dapat membuatnya, peliharalah dirimu dari neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, yang disediakan bagi orang-orang yang kafir. Oh, ini berarti ayatnya perintah memelihara diri dari neraka yang bahan bakarnya manusia. Ya. Perintah kepada manusia agar memelihara diri dari neraka yang bahan bakarnya manusia. Ya. Ya. Kenapa ya bahan bakar api neraka manusia ya?
Ya, apa ya, Kang? Iya, kalau ibu punya kambing, misal ya, Panegus punya kambing 1. Ditaliin nggak dikandangin, diikat di tiang. Ya, Sementara kambing tetangganya dikandangin, bagus kandangnya Pak. Nah, si kambing Bapak yang yang nggak dikasih kandang, kira-kira iri dengki nggak sama kambing tetangganya? iya, mereka kambing tetangga kan terkurung gitu loh, Kang. Nggak iri nggak? Jadi kalau di halaman kan bebas gitu loh. Ah, atau gini, ada nggak manusia yang suka kepanasan lihat tetangganya maju? Ada Langsung panas kan? panas. Kepanasan. Nah, sementara kalau hewan, ada yang hewan kepanasan nggak? Ya ada. Nah, cuek aja, yang penting kasih makan. Manusia. Yang penting dapat makan aja. Iya. Nggak, maknanya kan gini. Jadi ada sifat dan karakter manusia yang mudah terbakar ketika ada sifat iri, dengki kan kepada yang lainnya gitu. Nah, terbakar maksudnya kan, yang nyampe orang lain yang kelojotannya dia. Pelihara dirimu dari neraka yang bahan bakarnya manusia Iya. dan batu. Jadi manusia yang punya sifat seperti batu, membatu tuh. Ya, apakah ini ayat sebenarnya nanti bahan bakar neraka itu manusia? Bisa jadi manusia yang tadi yang ragu kepada ayat-ayat Tuhan kan juga jadi bahan bakar neraka, nanti dimatengin lagi. Atau bisa saja ini manusia yang mudah terbakar emosinya, terbakar amarahnya, terbakar hawa nafsunya ya gitu ya. Karena mungkin sifat-sifat yang dalam dirinya yang membuat dia terbakar tuh. Nah, jadi ini ayat berkaitan dengan manusia yang nafsu ini nih, perintah kepada manusia agar memelihara diri dari neraka gitu. Yang bahan bakarnya ya manusia itu. Di ayat yang lain, siapakah manusia yang akan menjadi bahan bakar neraka? Ini antara lain ya. Misalnya di surat 7, 179. Ini Bu Tini kemana? Saya Oh, ada. ada, Kang. Nah, monggo. Siapa lagi Bu? Ya, Pak Gatot sekarang nih, Pak Gatot, silahkan Pak. Siap, terima kasih Bu Tini. Sama-sama Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk kebanyakan dari isi neraka jahanam, kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami. Dan mereka mempunyai mata, tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat. Dan mereka mempunyai telinga, tidak dipergunakannya untuk mendengar. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Walakot darona li jahannam, dan kami jadikan untuk neraka jahanam, isi neraka jahanam kasiron, kebanyakan minal jinni wal insi, kebanyakan jin dan manusia. Ya. Yang siapa? Manusia itu yang mana? Tadi punya hati tidak dipakai memahami, punya mata tidak digunakan melihat, punya telinga tidak digunakan untuk mendengar. Ya manusia itulah yang punya karakter itu yang akan jadi isi neraka. Jiwanya nggak stabil kalau begitu, mudah terbakar gitu, mudah terbakar amarah, emosi. Ya, nah berikutnya perintah kepada manusia agar memakan makanan yang halalan thayyiban gitu. Karena kita kan bukan binatang, beda dengan binatang. Manusia itu kalau makan yang halalan thayyiban ya. Surat 2, 168. 2 ayatnya 168. Ibu Eti, silakan Ibu Eti.
Ya, Ibu Butini, terima kasih. Bismillahirrohmanirrohim. Surat 2 ayat 168. Hei sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Ya, ya ayuhan nasu, manusianya pakai nas domah ya. Wah Ya. kalian manusia, makanlah yang halal, lagi baik, halalan toyiban. Halalan itu bermakna mudah dicerna. Ya, emang ada yang susah dicerna, ada seperti sandal jepit kan susah dicernanya Bu ya. Bu itu suka makan sandal jepit? Salah, Pak. Kan Ya, susah ya. diterima. Halal nggak Bu? Halal, tapi susah diterima. Iya, halalan itu mudah dicerna. Juga Sandal Jadi jepit nggak halalan itu. Kulkas iya, halal. nggak halal. Ya. Emang ada kulkas halal? Ada di Indonesia kan. Di Indonesia mah ada kulkas halal Bu. Emang Ya. bisa dicerna kulkas? Gimana ngunyahnya? Nggak logis. Nggak logis karena halalan bercerita makanan. Kulkas halal. Gimana mencernanya kulkas Bu? Dikunyah aja susah. Iya. Iya. Hai manusia, makanlah makanan yang halalan. Makanlah makanan yang mudah dicerna. Ya. Toyiban. Toyiban itu baik, bergizi, bernutrisi. Orang tua dulu bilangnya, makan itu harus 4 sehat, 5 sempurna. Istilah dulunya. Nah, sekarang toyiban itu gizi seimbang. Gitu. Gizi seimbang, jangan berlebih, jangan kurang. Toyiban itu baik, bergizi, bernutrisi, dan menarik selera gitu. Jadi ada apa namanya itu menarik, makanya makanan dibuat sedemikian rupa supaya menarik. Nah, menarik itu bagian dari toyiban, Bu. Ya, supaya orang menarik selera tuh gitu. Makanannya halalan, tapi bentuknya seperti kotoran kan jadi enak, Bu. Itu nggak toyib karena pas lihat aja kok kayak lihat kayak lihat kotoran misalnya kan jadi enak tuh, jadi nggak enak tuh. Nah, itu jadi tidak toyib jadinya. Jadi seleranya hilang tuh. Jadi makanlah makanan yang halal, mudah dicerna, toyiban, dan bergizi seimbang, serta menarik selera gitu Bu, bernutrisi gitu ya. Silakan ditanya ke ahli gizi kalau urusan halalan toyiban ya gitu. Wala tatabi'u khutuwatis syaiton, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Berarti jika mengikuti langkah setan, makannya tidak memperhatikan halalan dan toyibannya, Bu. Berlebihan juga termasuk langkah setan gitu ya. Kadang-kadang yang nggak halal dimakan juga, bikin susah kan gitu. Yang nggak toyiban juga dimakan juga dengan alasan apa ini kan semacam tantangan gitu, uji nyali. Daripada badan kita rusak ya Bu. Kadang-kadang suka ada acara di televisi tuh kan, apa namanya, ini tantangan makan apa yang masih Yang puluh gitu ya. enggak Makan banyak. makan apa, makan kodok mentah-mentah misalnya. Ya, jangan mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata. Contoh langkah setan dalam urusan makan apa? Ya tidak halal, tidak toyib. Terus makannya berlebihan lagi. Misalnya nih ayat di surat 7 ya. Nih 7. Ayat 31. Sekarang Pak Joko, silakan Pak Joko. Baik Bu, terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap
memasuki masjid. Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Nah, kalau sudah berlebihan, ini sudah mengikuti langkahnya setan. Dari mana kita tahu kelebihan atau kekurangannya? Cek aja. Cek sekarang kan ada lab kan? Misalnya ada apa yang ada lembaga yang siap untuk mengecek check up general kan? Ya, Bapak, maaf gulanya udah kelebihan ya. Standarnya gula berapa, Pak Joko? 90, 100 itu ya. 100 lah. Kalau gulanya udah 250, Ketinggian. nah ketinggian berarti udah stop. Karena gulanya sudah kelebihan. Kurangin berarti Ya. gula. Kenapa? Kalau udah berlebihan masalah kan? Ya. Masih masalah. Orang tujuan makan supaya sehat gitu kan. Nah, kita kan tahu ini misalnya harusnya kolesterolnya harusnya misalnya berapa kolesterol bagusnya? 200. Kelebihan? Di bawah. Hah? Di Di bawah bawah. 200. Di bawah 700. 200. Di bawah 200. Di bawah 200 kan. Wah, 200. Kalau udah lebih, nah, turunin. Hmm. Kalau gulanya di bawah 90, Lemes. mas, Rendah. kekurangan. Berarti tambahin lagi karbonya gitu kan. Kalau lebih, kurang lagi. Nah, kan kita yang mesti ngatur diri, yang tahu diri. Gitu. Jadi, manusia diperintahkan untuk memperhatikan makanan. Makanlah yang halalan, makanlah yang thayyiban. Jangan berlebihan. Karena berlebihan itu sudah mengikuti langkah setan. Sehingga jadi masalah dengan diri kita. Kelebihan itu masalah, kekurangan juga masalah ya, gitu. Itu Kalau keseimbangan nih semuanya, seimbang. harus makanya tadi gizi seimbang harus pas seimbang gitu. Nah, kalau udah kelebihan ya jangan. Udah kalau maksa ya nanti rasakan sendiri azabnya gitu. Kita yang merasakannya kan. Ya sudah, selamat. Gitu. Kang Punten, Ya. ini ada kalimat pakailah pakaianmu yang indah. Apakah ini ada makna tertentu, Kang? Nah, kalau lihat kontekstual Arabnya zinata itu perhiasan, Bu. Pakailah perhiasanmu di setiap tempat. Masjid, ini kan ada kata masjid ya. Ya Bani Adam, hai anak Adam, khudu ambillah atau pakailah zinatakum perhiasanmu. Diartikan pakaian yang indah. Pakaian yang indah itu perhiasan. Pakailah perhiasanmu di setiap masjid. Masjid itu artinya tempat bersujud. Tempat mengaplikasikan perintah Allah. Dan setiap masjid, setiap bumi ini adalah masjid. Semua permukaan bumi ini adalah masjid. Masjid artinya tempat dan waktu mengaplikasikan perintah Allah. Misal, ada orang mau pergi ke sawah. Sawah adalah tempat mengaplikasikan perintah Allah untuk bercocok tanam. Siapa yang bekerjanya di sawah? Petani. Oke. Perhiasan apa yang sebaiknya dibawa petani? Cangkul. Cangkulnya. Cangkul yang dalam. Menanam jagung di kebun kita. Petani ke sawah ya bawa cangkul. Perhiasannya petani cangkul sama apa tuh namanya itu? Caping. Pakai caping, bawa cangkul, pakai baju komprang gitu ya ke tani. Rumah sakit adalah tempat mengaplikasikan perintah Allah urusan kesehatan berkaitan dengan medis. Dokter kalau ke rumah sakit bawa cangkul apa bawa traktor? Bawa stetoskop. Bawa stetoskop. Iya, masing-masing orang ketika dia pergi ke masjid punya perhiasannya sendiri. Ya, ibu guru mau ngajar ke sekolah yang dibawa cangkul
apa alat pengukur suhu badan? Dua-duanya kan. Nah, gitu kan, bawa tas, di dalamnya ada perangkat mengajar. Itulah perhiasannya, pakai baju ngajar gitu. Zinata itu pakaian yang indah. Menjadi tidak indah apabila nggak cocok. Bapak Ibu mau kondangan, ya, pakai piyama. Apakah indah, Bu, kelihatannya? Saltum suka Ya, kan saltum. kondangan pakai baju Saltum. tidur. Iya, sama-sama baju, tapi kan bukan pakaian yang indah. Di tempat itu mah, di tempat tidur mah indah, nggak apa-apa gitu kan. Zinata itu perhiasan, arti katanya. Arti lainnya pakaian yang indah. Jadi pakaian yang berfungsi untuk keindahan. Kalau bapak-bapak mau ke kantor pakai dasi, kacamata, pakai peci. Nah, kalau saya ngajar kan pakai peci. Peci ini masuk kepada perhiasan. Ya, perhiasan supaya ya pas gitu. Berpakaian tuh harus apa namanya? Harus pas, indah gitu ya. Makanya Sesuai dengan ada ahli yang memang urusan pakaian kan. Pakaian kan seperti apa, pakaian untuk santai seperti apa, pakaian dinas gitu. Nah, orang-orang yang apa namanya itu beriman katakanlah, yang mengerti aturan, tahu aturan itu, ada kepantasan namanya, pantasnya bagaimana gitu ya. Kondangan ada bajunya gitu. Kerja juga ada bajunya, olahraga juga ada bajunya, semuanya olahraga juga ada bajunya. Gitu. Baju renang, memang ada bajunya untuk renang. Nah, kondangan pakai baju renang, aduh gimana, beda lagi ceritanya. Ya, itu maksudnya pakailah pakaianmu yang indah. Pakailah perhiasanmu di setiap masjid. Berarti kita harus berpakaian sesuai dengan situasi dan kondisinya di mana itu gitu. Apa keperluannya gitu ya. Zinata namanya, Bu. Perhiasan fungsinya gitu. Seperti orang mau pergi sembahyang, ya ada pakaian buat sembahyang kan gitu. Ya pakailah pakaian sembahyang gitu ke masjid gitu. Jadi masjid bermakna luas sekali, tidak hanya bangunan untuk bersembahyang. Secara bahasa, ya. Menarik sekali untuk memaknai masjid agar lebih konteksnya lebih kaya ya, Kang. Ya, kan masjidin itu dari kata sajada. Sajada itu artinya bersujud, tunduk, menjalankan perintah, sujud. Masjid tempat dan waktu menunaikan atau melaksanakan atau mengaplikasikan perintah Tuhan. Di mana? Di semua permukaan bumi. Gitu. Kayak tadi ya. Bercocok tanam, ya ke sawah, ke kebun. Kalau mengajar, ya ke sekolah gitu ya. Kalau bekerja ke kantor, kalau berdagang ya ke pasar. Setiap permukaan bumi ini adalah masjid. Kenapa? Karena disitulah kita bisa atau diperintahkan melaksanakan perintah gitu ya. Seperti itu. Tempat sembahyang juga ada, namanya masjid juga. Tempat bersujud secara fisik sujud gitu. Iya, namanya masjid juga gitu. Wakulu, dan makanlah, wasrobu, dan minumlah. Tempat makan dan minum di mana? Ada tempatnya. Masa makan minum di kamar mandi kan bukan tempatnya tuh. Walaupun kamar mandinya bersih. Iya, tapi bukan tempatnya gitu. Makan minum juga ada tempatnya di restoran, di rumah makan. Ya. Ada tempatnya. Walatus rifu, dan jangan berlebih-lebihan gitu. Berhias juga jangan berlebihan gitu. Makan minum juga jangan berlebihan. Kalau kita berhias berlebihan ya bukan berhias jadi tidak indah lagi kan. Misalnya Ibu Tini mau kondangan, pakai kerudungnya 10 dirangkepin, gimana Bu? Ibu mau jualan kerudungnya. Jadi ondel-ondel kan kalau kayak gitu kan. Ondel-ondel. Ondel-ondel jadi tidak indah lagi.
Kan memang ada juga kan yang kayak ubel-ubel gitu. Tapi kan jadi berlebihan, kan jangan berlebihan gitu. Satu Jadi kan kayak orang-orangan sawah. orang-orangan sawah pakai perhiasan, semua perhiasan di rumah di rumah dipakai semua, Bu. Gimana, Bu? Jadi tidak indah lagi. Ibu mau jualan perhiasan ya jadi kayak toko jalan kan jadinya. Nah, perhiasan kan yang kelihatan cantik gitu biar indah gitu. Kalau berlebihan, anting dipakai semuanya. Tapi gimana ya? Gelang pakai semuanya, cincin pakai semuanya. Ya kan jadi tidak indah lagi. Udah berlebih namanya gitu. Ya, apalagi kalau motifnya adalah untuk pamer ya kan, nggak boleh ya. Pamer ya gitu. Ibu kemana-mana pamer apa? Iya. Ya. Jangan berlebihan gitu. Bapak Ibu kondangan pamer kolesterol gimana? pamer gula, pamer kolesterol. Oke. Jadi perintah kepada manusia agar makan yang halal. Dan toyib lagi halalan, toyiban. Halalan mudah dicerna, toyiban bergizi, seimbang, menarik seleranya gitu. Dan satu, jangan ikuti langkah setan. Apa? Berlebihan gitu. Jadi harus tahu diri. Ya. Ibu bilang, ini kan sayang, kapan lagi perbaikan gizi, mumpung kondangannya di hotel bintang 5, semua makanan dicapluk semua, Bu. Tidak kaca diri, ingat kolesterol, ingat gula, ingat pokoknya mah kapan itu berlebihan, hati-hati pulang kelojotkan kan ribet urusan. Iya. Harus tahu. Ini manusia diperintahkan supaya lebih baik nanti manusia ingat ya. Jadi manusia udah diingetin nih, ingat ya gitu. Nah, berikutnya apalagi perintah takwa kepada manusia agar takwa dari kegoncangan hari kiamat. Ini di surat 22 ayat 1. Ini ya ayuhan nasu. Sekarang silahkan Ibu Aka, mangga Ibu Aka. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Sesungguhnya kegoncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar. Manusia diingetin, ya ayuhan nasu, hai nasu, hai manusia. Ini rata-rata dari tadi peringatan semua ya, peringatan kepada sinas nih. Bertakwalah kepada Robmu. Itaku bertakwalah. Arti lain itaku juga kuatkanlah hatimu. Takwa dari kata wakoya, wikoya itu artinya penguatan. Takwal kulub itu penguatan hati artinya. Wahai manusia, kuatkanlah hatimu. Jadi harus punya kekuatan. Salah satu arti lainnya ya bertakwa juga. Takutlah juga bisa. Kuatkanlah juga bisa ya. Berhati-hatilah juga bisa. Bertakwalah kepada Robmu. Jadi berhati-hatilah. Takutlah terhadap hukum sebab akibat tadi. Nah, ada orang yang ketika dia berbuat tidak berpikir panjang bagaimana akibatnya, bagaimana dampak akhirnya gitu. Kayak tadi mentang-mentang lagi ada banyak makanan dimakan semuanya, tidak berpikir panjang ke depannya seperti apa kan? Dokter udah ngingetin, Ibu kolesterolnya udah kelebihan ya. Jangan makan ini lagi. Gulanya udah kelebihan, jangan makan ini lagi. Kan udah diingetin tuh. Nah, makanya si manusia diingetin, takutlah kepada Tuhanmu. Takutlah bahwa di alam ini ada hukum sebab akibat. Inna zalzalata sa'ah, sesungguhnya kegoncangan saat itu, diartikannya hari kiamat ya. Sesungguhnya kegoncangan saat itu, ketika manusia berbuat tidak memperhatikan dampak akhir, tidak memperhatikan hukum sebab akibatnya, terjadilah akibat akhirnya, Bu. Ya. Itulah yang disebut dengan kegoncangan saat itu. Ketika datang kegoncangan saat itu, apa yang terjadi?
Lanjut coba ayat berikutnya apa? Ya, sekarang Ibu Asih. Bu Asih, silakan Bu Asih. Ya, terima kasih Ibu. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Hajj ayat 2. Ingatlah pada hari ketika kamu melihat kegoncangan itu. Lalailah semua wanita yang menyusui anaknya dari anak yang disusuinya. Dan gugurlah kandungan segala wanita yang hamil. Dan kamu lihat manusia dalam keadaan mabuk. Padahal sebenarnya mereka tidak mabuk. Akan tetapi azab Allah itu sangat keras. Itu tadi ketika manusia tidak memperhatikan dampak akhir setiap perbuatan, akhirnya timbul akibat tadi, sayun azim tadi, saat di mana terjadi kegoncangan akibat perbuatan tadi kan? Apa yang terjadi? Nah, saat itu lalailah wanita yang menyusui dari anak yang disusuinya. Bagaimana dia menyusui, Bu? Pompa udaranya kena kanker. Misalnya, kenapa kanker? Karena dulu tidak memperhatikan makanannya, tidak diperhatikan, pola hidupnya nggak diperhatikan, terkenalah misalnya satu penyakit. Itu bahasanya saat itu datang. Ketika kegoncangan saat itu datang, dampak dari perilaku manusia itu sudah terjadi. Maka wanita yang harusnya menyusui pun tidak bisa menyusui anaknya lagi. Kalau ibarat guru, nggak bisa ngajar lagi. Harusnya anaknya diasuh, udah tidak bisa diasuh lagi karena dia bermasalah, masalahnya gitu. Gugurlah kandungan segala wanita yang hamil. Ini kan metaforanya apa? Kayak tadi, karena bapak ibu gurunya bermasalah sehingga anak-anak yang harusnya dapat asuhan, dapat didikan sudah tidak dapat asuhan lagi karena gurunya bermasalah, misalnya nggak jarang masuk sekolahnya, jarang masuk ngajarnya misalnya. Dan kamu lihat manusia dalam keadaan mabuk. Orang kalau sudah diingetin, Bu, maaf, ini sudah stadium 4, apa yang tidak jadi, Bu? Panik nggak, Bu? Panik, ya. Iya, kalau kita sih dulu sebelumnya kan kita nggak peduli, diingetin. Pas sekali diperiksa sudah stadium 4. Paniklah kita kan. Maka manusia kamu lihat keadaan manusia seperti mabuk, padahal sebenarnya nggak mabuk, tetapi azab sudah sangat keras. Azab itu kan sudah dampaknya sudah sangat kerasa gitu, Bu ya. Disitulah manusia baru panik tuh. Iya, makanya dari awal diingetin, hai manusia, ingat ya, bertakwalah kepada Robmu. Ada hukum sebab akibat di alam semesta yang tidak bisa dibantah. Makanya sebelum berbuat, pikir panjang dulu ya. Nanti kalau sudah dampak akhirnya datang tuh, kegoncangan saat itu, saat dimana kita menerima akibat dari segala perilaku kita yang tidak sehat. Maka disitulah ibu yang harusnya menyusui, nggak bisa nyusui lagi. Ibu yang lagi hamil, gugurlah kandungannya. Orang nampak seperti mabuk, padahal nggak mabuk. Itu kan orang istilahnya apa? Panik. Oh, itu kan. Ya begitulah, makanya diingetin dari awal ya. Gitu. Jangan sampai terjadi hal itu. Gitu. Gitu, Ibu. Halo? Halo, ya Pak. Jadi Kagum kan. ayatnya emang ini lagi ngingetin manusia nih, manusia, lagi cerita Nas nih, karena kalau kita bicaranya konteksnya Nas, ini kan manusia yang masih lupa gitu, masih lalai, masih ingkar, makanya diingetin dari tadi, manusia, Nas, hai Nas gitu ya. Tuhan nasu gitu. Nanti kalau udah insan ceritanya beda lagi nanti. Insan udah lebih ini. Ini masih banyak nasnya nih gitu. Berarti orang yang tidak pernah berpikir panjang ya masih nas posisinya, Bu. Makan nggak pikir panjang, nggak mikir panjang, berarti masih nas posisinya gitu. Makanya diingetin, manusia gitu, jangan begitu ya gitu. Diingetin. Berikutnya, Nas cerita apa nih? 31, 33. Mohon ini Ibu Nova ada terlewat.
Bu Nova, silahkan Bu Nova. Halo Bu Nova. Iya Bu Tini, terima kasih. Silahkan. Udah tidur. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Luqman ayat 33. Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu dan takutilah suatu hari yang pada hari itu seorang bapak tidak dapat menolong anaknya dan seorang anak tidak dapat pula menolong bapaknya sedikit pun. Sesungguhnya janji Allah adalah benar. Maka janganlah sekali-kali kehidupan dunia memperdayakan kamu. Dan jangan pula penipu memperdayakan kamu dan dalam mentaati ayat Allah. Ini juga peringatan kepada an-nasu. Ya ayuhan nasu. Hei nasu, hai manusia. Ya. Bertakwalah kepada Robmu. Penjelasannya sama dengan tadi ya. Ittaqu robbakum seperti sebelumnya. Peringatan berikutnya apa? Dan takutlah wahsyau yauman. Dan takutilah suatu hari la yajzi walidun an waladihi. Seorang walid tidak akan bisa menolong waladnya. Walid yang melahirkan, waladi yang dilahirkan. Emang yang melahirkan bapak ya? Salah tuh. Ibu. Walid artinya yang melahirkan. Kalau walad yang dilahirkan, anak. Tapi nggak apa-apa. Takutilah suatu hari di mana seorang yang melahirkan tidak dapat menolong yang dilahirkannya, Bu. Ini kan maknanya bisa banyak sebetulnya. Orang tua ada saatnya nggak bisa nolong anaknya. Guru ada saatnya nggak bisa nolong muridnya. Atasan nggak bisa nolong bawahannya. Pemerintah nggak bisa lagi nolong rakyatnya. Ada saat gitu. Ada suatu hari di mana walid tidak bisa menolong waladnya. Contohnya seperti apa ya? Misalnya bapaknya udah ngingetin, nak, hati-hati ya, hati-hati. Jangan pulang malam-malam. Kata emaknya sama anak gadisnya, jangan pulang malam-malam, apalagi lewat jam 12 malam. Ya. Satu ketika anaknya pergi sama teman-temannya. Ada acara ulang tahun. Tahunya acaranya udah kemalaman, Bu, hampir jam 12. Halo? Ya. Siapa? Ini cerita, Bu, cerita ya. Kan ada saatnya orang tua nggak bisa nolong anaknya lagi. Makanya orang tua suka wanti-wanti sama anaknya. Nah, hati-hati ya. Nah, anaknya yang memang pengalamannya masih kurang, ketika dinasihatin malah suka marah kan. Ah, mamah bawel, mamah tuh berisik, misalnya kan gitu. Padahal mamanya mah sayang sama anaknya. Bentar-bentar diingetin, ah udah. Kadang-kadang kalau diingetin itu anak tuh ya, diingetin tuh kalau satu ketika anaknya ada diundang pesta sama teman-temannya, pestanya kemalaman tuh, hampir jam 12 malam. Dia bilang sama temennya, kita mesti cepat pulang nih. Kenapa? Ini udah hampir jam 12. Emang kenapa? Kata mama, kalau saya pergi malam, pulang lewat jam 12 itu bahaya. Jangan pulang malam-malam. Apalagi lewat jam 12 malam. Kenapa? Karena kamu bisa hamil, nak, kata kita orang tuanya. Kamu bisa hamil tuh kalau pulang malam-malam. Maksudnya nakut-nakutin sih. Ternyata dalam perjalanan pulang, kehujanan tuh. Jadi berteduh. Tahu-tahu kan jamnya udah lewat jam 12 tuh, Bu. Panik kan si anaknya. Tuh kan jam 12 malam katanya gitu. Emang kenapa? Iya kata mama, kalau saya pulang lewat jam 12 malam bahaya, bisa hamil katanya. Ah, hamil gimana katanya gitu. Kamu kan belum apa-apa, kamu kan masih gadis. Penasaran, pokoknya mah aku takut gitu.
bilang sama temennya, pokoknya mah aku takut hamil katanya. Nggak mungkin lah hamil kalau kamu masih perawan. Jadi kalau aku hamil ya kamu udah nggak perawan. Akhirnya sama temennya Bu dites tuh. Dites. Pas dites tuh kan kamu masih perawan kan ya gitu. Oh, alhamdulillah berarti saya belum hamil ya katanya gitu. Apa pas pulang ke rumahnya ketemu mama. Tuh, mama udah bilang jangan pulang malam-malam lewat jam 12. Kenapa mama? Kamu bisa hamil. Mah, tadi udah dites sama teman saya. Ternyata saya masih perawan. Tadi katanya, berarti nggak hamil. Apa? Tuh kan, dia bilang. Tuh. Aduh, mamanya teriak. Makanya. Pas dites, kata masih perawan sama kata teman saya katanya. Nah, itu maksudnya. Aduh, ya udahlah, jadilah kecelakaan jadinya, Bu. Ya, nah kalau udah gitu bisa nolong. Nggak bisa, udah kejadian. Itu mah contoh. Salah. Oke, ada saat, ada hari di mana orang tua nggak bisa nolong anaknya lagi. Akhirnya kan penyesalan tuh gitu kalau udah terjadi kan. Dan sebaliknya gitu. Anak tidak bisa nolong bapaknya lagi gitu. Hari ini kapan? Suatu hari ini hari kapan? Ya ada suatu hari di mana bapak nggak bisa nolong anak, orang tua nggak bisa nolong anak, atau sebaliknya anak nggak bisa nolong bapaknya lagi. Ada satu hari itu. Iya. Artinya ya ketika kita masih bisa saling tolong menolong lah gitu. Karena ada saatnya, ada hari di mana kita tidak bisa saling tolong menolong lagi. Ketika ada waktu, ada saat kita bisa saling menolong lah gitu. Sesungguhnya janji Allah itu benar, maka janganlah sekali-kali kehidupan dunia memperdayakanmu. Dunia dana. Dunia itu berarti kehidupan yang dekat gitu. Janganlah kehidupan yang dekat memperdayakanmu. Kita punya kehidupan yang panjang gitu. Orang tuh apa namanya? Kalau dalam bahasa Sunda ada istilah gini, Bu. Sebelum berbuat itu kudu mikir heula, engke kumaha. Memeh migawe segala rupa teh kudu mikir heula, engke kumaha. Entong kumangke gitu. Ada orang yang dalam berbuatnya kumaha engke. Nanti aja deh. Jangan begitu. Berpikirnya nanti bagaimana gitu. Dampak dipikir panjang. Jangan sampai kehidupan dunia, kehidupan yang sementara, kehidupan yang dekat memperdayakanmu. Kita tidak berpikir panjang. Jika orang yang mau, jangan koruptor ya. Jika koruptor itu berpikir panjang, jadi korupsi nggak, Bu? Enggak. Ya. Harusnya enggak begitu. Nah, dia berpikir pendek tuh. Kalau dia berpikir panjang, pasti tidak akan melakukan perbuatan itu. Misalnya, kalau saya korupsi, ya kalau nggak ketahuan, tetap aja nanti saya akan disidang di akhirat kan oleh Tuhan. Kalau ketahuan, waduh gimana nih? Karir saya yang sudah dirintis dari muda bisa hancur, keluarga bisa berantakan, dan seterusnya. Nama baik saya cemar kan gitu kan? Itu kan berpikir panjang, lihat dampaknya gitu. Cuman tadi kadang-kadang kehidupan dunia, kehidupan yang dekat, Bu, orang menjadi apa namanya istilahnya sumbu pendek itu apa istilahnya? Nggak berpikir panjang. Reaktif ya, reaktif Kang. Reaktif tidak Reaktif. reaktif. Akhirnya ya tadi kita tertipu. Dan jangan pula penipu memperdayakanmu dalam mentaati Allah. Kadang-kadang kita banyak tertipu oleh hal-hal yang sifatnya sementara tadi, duniawi yang ya menipu gitu. Makanya bertakwalah kepada Robmu. Harus takut hukum sebab akibat, bahwa ada akibat yang harus kita tanggung ketika kita melakukan sesuatu. Mikirnya panjang gitu, panjang. Kumaha apa namanya? Engke kumaha gitu. Nanti bagaimana nih gitu. Wah, kalau tidak punya berpikir itu, hancur dah hidup kita, Bu. Gitu. Ya, halo. Halo Kang. Udah dapat ya pesannya ya. Ya, Kang. Tambahin lagi. Hey, ini peringatan manusia nih.
Surat 2, 213. Panjang ayatnya nih. Ini ada Ibu Marianti Kusuma. Ibu Marianti, silahkan. Terima kasih. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 2 ayat 213. Manusia itu adalah umat yang satu. Setelah timbul perselisihan, maka Allah mengutus para nabi sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan, dan Allah menurunkan bersama mereka kitab dengan benar untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Tidaklah perselisih tentang kitab itu, melainkan orang yang telah didatangkan melainkan mereka yang telah didatangkan kepada mereka kitab, yaitu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata karena dengki antara mereka sendiri. Maka Allah memberi petunjuk orang-orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkan itu dengan kehendaknya. Dan Allah memberi petunjuk orang yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus. Ya, panjang ternyata ayat. Iya. Nasu. Nah, manusianya menggunakan an-nasu ya, nasu. Manusia itu, an-nasu itu adalah umat yang satu. Karena nasu umatan wahidah. Bahwa namanya manusia itu adalah umat yang satu. Tetapi karakter nasu masih negatif. Setelah timbul perselisihan. Oh, berarti yang namanya manusia itu masih suka berselisih gitu. Setelah timbul perselisihan, maka Allah mengutus para nabi sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Hei manusia, jangan berselisih. Jangan berselisih. Kalau kamu berselisih nanti bisa bercerai-berai. Cerai-berai bisa hancur gitu ya. Ada ungkapan apa di kita tuh? Bersatu kita teguh, bercerai kita rubuh gitu ya. Jangan bercerai nanti kita rubuh, runtuh. Dan Allah menurunkan bersama mereka kitab dengan benar untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Jadi yang suka berselisih itu an-nasu, manusia. Nas ini, Bu. Apa yang membuat mereka berselisih? Tidaklah berselisih tentang kitab itu, melainkan orang-orang yang telah didatangkan kepada mereka kitab, yaitu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata. Jadi sumber perselisihan itu justru karena pengetahuan mereka. Gitu. Kenapa orang itu berpengetahuan, keterangannya sudah ada, tapi berselisih? Karena dengki. Dengki di antara mereka sendiri. Oh, berarti sifat dengki inilah yang jadi akar perselisihan. Yang satu merasa pinter, yang lain juga merasa pinter. Nggak ada yang mau ngalah. Ketika masing-masing ada iri dengki, maka yang timbul perselisihan. Iri dengki. Dengki sumber perselisihan. Kalau hati udah dengki, orang lain nggak ada baiknya. Temennya tersenyum, dianggapnya apa? Mentertawakannya. Apa kamu ngeledek saya ya? Gitu ngeledek. Temennya cemberut. Kenapa kamu marah sama saya? Salah we, Bu. Senyum salah, cemberut salah, gitu. Nanya salah. Apa nanya-nanya? Nah, kalau udah dengki, orang lain nggak ada baiknya. Nggak ada baiknya. Tapi Bapak Ibu jangan takut, jangan khawatir. Kalau ada orang lain yang iri, dengki kepada kita, jangan bersedih. Ternyata masih ada orang lain yang mengakui kelebihan kita. Ya, Bu ya. Kenapa orang lain iri? Karena kita punya kelebihan. Iya, orang itu dengki kan karena kelebihan orang lain kan? Iya. Nah gitu. Ya, jadi
nggak usah sepenuhnya sedih juga gitu. Tanda kalau mereka mengakui kita punya kelebihan. Sebaliknya kita mah jangan iri kepada yang lain, jangan dengki ya. Maka Allah memberi petunjuk kepada orang-orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkan itu dengan kehendaknya. Orang yang beriman ya tidak akan dengki kepada kelebihan orang lain, Bu. Dan mudah untuk damainya gitu. Dan Allah selalu memberi petunjuk orang-orang yang dikehendaki ke jalan yang lurus. Dengki itu apa ya, penyakit juga ya, penyakit hati sih ya. Susah dengki itu ngobatinnya. Ya tadi kalau orang udah dengki, orang lain nggak ada baiknya. Salah mulu, salah terus begitu. Nah, baik hati dikiranya pencitraan ya Bu ya. Misalnya kita baik sama dia bilang pencitraan gitu ya. Nggak baik apalagi gitu ya orang Itu yang mengatakan baik itu jadi orang yang bodoh gitu kan. Kadang-kala begitu kan. ya kadang-kala begitu. Pokoknya mah di hadapan orang yang dengki, orang lain nggak ada baiknya ya Bu ya. Itulah karakter si Anas tadi. Kadang-kadang ada irinya, tidak boleh melihat orang lain punya kelebihan gitu. Padahal sebetulnya dia juga punya kelebihan sebetulnya gitu ya. Ini dalam bahasa medsosnya apa? Pasukan nyinyir ya Bu. Apa pasukan nyinyir? Nyinyir aja bisanya. Nggak ada orang nggak ada baiknya, bukan baiknya orang lain. Barisan sakit hati, nyinyir terus. Oke, si Anasu. Ini masih banyak nih, Anas tuh banyak banget ya. Kita lihat ayat yang berikutnya, 10.108. Masih cerita Anasu. Nasu. Monggo. Iya, sekarang Ibu Asti. Tadi sebelum sempat ya Ibu Asti ya. Udah tadi. Oh, sudah ya. Mau suruh baca lagi boleh. Iya. Yang belum Bu Ade ya? Ya. Ibu Ade. Bu Ani. Saya belum, Bu. Oh, baik. Silahkan Ibu. Iya. Iya. Ya. Bu Ami udah pintar. Ini kadang-kadang ini HP-nya lagi ini. Mohon maaf, Bu Ami. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, 10 ayat 108. Katakanlah, hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu kebenaran Al-Quran dari Tuhanmu. Sebab itu barang siapa yang mendapat petunjuk, maka sesungguhnya petunjuk itu untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang sesat, maka sesungguhnya kesesatannya itu mencelakakan dirinya sendiri. Dan aku bukanlah seorang penjaga terhadap dirimu. Ini juga peringatan bagi si manusia. Ya ayuhan nasu, hai manusia. Dari tadi nasu dipanggil, hai manusia, hai manusia, hai manusia. Ini Allah sayang si manusia ini ya. Apa karakternya nih? Sesungguhnya telah datang kepadamu kebenaran Al-Quran dari Tuhanmu. Manusia, kan udah datang kebenaran Quran dari Tuhanmu. Sebab itu barang siapa yang mendapat petunjuk, maka sesungguhnya petunjuk itu untuk kebaikan dirinya sendiri. Barang siapa yang tersesat, maka sesungguhnya kesesatan itu mencelakakan dirinya sendiri. Dan aku bukanlah seorang penjaga terhadap dirimu, ya. Kenapa tugasku hanya menyampaikan, selanjutnya terserah Anda. Jadi manusia ini tetap masih kepecah dua, yang tadi dapat petunjuk, yang lain enggak gitu. Yang satu beriman, yang satu masih kafir. Kalau yang di awal tadi kebanyakan manusia tidak beriman gitu. Nah, apakah kebanyakan manusia beriman, percaya kepada kebenaran Quran? Ini masih dikasih pilihan. Kebenaran Quran sudah datang. Kalau kamu dapat petunjuk ya untuk dirimu, kalau kamu tersesat yang rugi juga dirimu gitu. Terserah kamu pilih. Tetapi kebanyakan nas tadi di ayat sebelumnya tidak beriman kepada Quran gitu. Yang 13 ayat berapa tadi? Ayat 1 ya. Nih. Ya. Udah dibaca tadi ya.
Alif, lam, ro. Ya, udah. Alif, lam, ro. Ini adalah ayat-ayat Alkitab. Mana ini? Ininya kemana nih, Bu? Alif, lam, ro. Ini adalah ayat-ayat Alkitab. Alif, lam, ro itu, alif, lam, ro itu adalah ayat-ayat Alkitab. Ayat-ayat. Ayat itu tanda-tanda. Alkitab artinya ketetapan, semua ketetapan. Alkitab semua ketetapan. Kenapa di sini ada Al-Quran? Karena setiap Al-Quran ada kitabnya. Kitab ketetapan, Quran pembacaannya. Setiap pembacaan ada ketetapannya. Contoh ya. Apa pembacaannya? Matahari. Matahari itu pembacaannya. Bulan bacaannya. Bumi bacaannya. Rumah bacaannya. Quran itu bacaan artinya. Ini dibacanya apa? Dibacanya matahari. Maka matahari pasti punya ketetapan. Apa ketetapannya? Panas, bulat, bintang, api, bersinar, berputar. Itu ketetapannya itu. Ya, air, bacaannya. Pembacaannya air. Apa ketetapannya? Mengalir, dingin, sejuk, basah, tenggelam. Berkaitan dengan air. Jadi bisa bedain mana kitab, mana Quran ya. Kitab ketetapannya, Quran bacaannya. Jadi ada kitab Al-Quran, ketetapan dari sebuah bacaan. Ada Quran Al-Kitab, pembacaan dari setiap ketetapan. Alif, lam, ro. Ini adalah ayat-ayat Alkitab. Alif, lam, ro itu adalah ayat-ayat, tanda-tanda sebuah ketetapan. Alif, biasakanlah. Lam untuk meramaikan, ro cara berpikir, ro'yu itu cara berpikir, ro'yu itu melihat dengan pikiran. Biasakanlah untuk selalu menggunakan daya pikir kita. Alif, lam, ro, biasakanlah untuk meramaikan, membiasakan berpikir logik gitu. Bisa gitu ya. Ro itu kan berpikir artinya. Jadi segala sesuatu sebelum dilakukan pikir-pikir dulu. Itu ya. Alif, lam, ro. Itu adalah ayat-ayat Alkitab. Tanda-tanda sebuah ketetapan. Waladzi unzila ilaika mir rabbikal haq. Dan kitab yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itu adalah benar. Bahwa semua ciptaannya sudah ada ketetapannya. Semua ciptaan Tuhan sudah ada ketetapannya. Ya. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak beriman kepada Alkitab itu. Gitu. Padahal sudah ada ayatnya, sudah turun Qurannya, ada kitabnya. Kebanyakan manusia nggak beriman. Makanya tadi, hei manusia, dipanggil tuh si manusia. Ya. Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu kebenaran dari Tuhanmu. Sebab itu barang siapa mendapat petunjuk, maka petunjuk itu untuk kebaikan dirinya. Kenapa kita tidak mengambil pelajaran, tidak mengambil petunjuknya dari setiap ketetapan gitu. Kalau kamu tersesat, yang rugi juga kamu sendiri. Jadi si manusia di sini disuruh mikir, gitu. Disuruh berpikir. Petunjuknya sudah ada, Qurannya sudah ada, kitabnya sudah ada. Terserah kamu sekarang. Aku bukanlah penjaga terhadap dirimu. Setelah aku sampaikan, aku lepas tangan. Silahkan. Misalnya kan ada cerita begini, Bu. Ada cerita gitu. Ada orang-orang yang mengharapkan syafaat dari Nabi. Ada banyak orang yang ingin mendapatkan syafaat dari Nabi di hari kiamat.
di hari kiamat. Pertanyaannya kan gini, apa yang bisa membuat seseorang itu selamat dunia, selamat akhirat? Dan apa yang bisa membuat seseorang itu celaka dunia maupun akhirat? Di surat 5 ayat 16 dikatakan, dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan. Ingin selamat, ikuti petunjuk Allah di dalam kitab itu. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang dari gelap gulita kepada cahaya yang terang. Ingin keluar dari kegelapan kepada cahaya dengan kitab itu. Dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus dengan kitab itu. Ada orang yang ingin selamat dunia akhirat. Tapi kitabnya diabaikan. Gimana? Ya kan nanti di hari kiamat kita bisa meminta syafaat kepada Nabi. Kan udah dikatakan di ayat ini tadi. Gimana sih? Aku, apa tadi ayatnya? 10:108. Tidak menjadi penjaga. Dan aku bukanlah seorang penjaga terhadap dirimu. Kenapa? Karena kitabnya sudah turun. Qurannya sudah disampaikan. Tidak ada ya kan? Orang tua aja nggak bisa nolong anaknya, apalagi gua nggak pernah ketemu sama kamu. Gimana? Kamu ingin minta selamat dariku? Ya, padahal Allah sudah ngasih tahu ingin selamat dengan kitab itu, ingin keluar dari kegelapan dengan kitab itu, ingin jalan yang lurus dengan kitab itu. Kitabnya sudah diturunkan, Qurannya sudah disampaikan. Aku bukan lagi penjaga terhadapmu, jangan nyari-nyari aku lagi. Udah ada petunjuknya. Tapi Nabi Rasul kan tetap sayang sama umatnya kan? Sesayang apapun Nabi, Rasul sama umatnya, kalau umatnya jauh dari Quran, selamat nggak? Nggak bakal selamat. Berkatalah Rasul, ya Tuhan, ini gimana kaumku menjadikan Quran diacuhkan, tidak diacuhkan, adanya nggak dilirik, hilangnya kagak dicari. Gimana mau selamat? Halo? Ya. Berarti Rasul juga sudah lepas tangan. Nabi juga sudah lepas tangan. Kenapa? Karena Qurannya sudah Kasih ya. sudah disampaikan. Selamat buatmu, celaka juga buatmu. Kan udah ada keterangannya. Kamu jangan nyari-nyari aku lagi nanti ya. Panduan lengkapnya sudah dikasih ya, Kang? Panduan lengkapnya udah ada. Makanya ketika umatnya, ketika kaumnya berpaling dari Quran, Rasulnya juga sedih. Tapi kan nggak bisa nolong lagi. Telat namanya gitu. Nah ini juga peringatan bagi si Nas tadi. Hai manusia, ingat ya. Itu udah ada Qurannya, ikuti gitu. Nah gitu. Halo. Iya Kang. Ya. Masih banyak. Hai manusia. Oh Bu, ada seabrek ayatnya Bu. Ya. Nggak apa-apa, dihabisin aja dulu ya. Hai manusia. Oh, dalam lagu Roma Irama tuh ada Hei manusia, tetoteo. Kau mati ibumu. Hai manusia. Apalagi hai manusia nih? 2273. Hei manusia. 22 ayat 73. Ya ayuhan nasu. Nasu lagi nih. Silakan. Iya, sekarang Ibu Lina. Ibu Lina, silakan Ibu. Ibu Lina ada? Kalau nggak ada, saya beralih ke Ibu Juliati. Baik Ibu, terima kasih. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hai manusia, telah dibuat perumpamaan, maka dengarkanlah olehmu perumpamaan itu. Sesungguhnya segala yang kamu seru selain Allah berkata. Halo?
Juliati. Ibu Juliati. Ibu Juli. Halo? Itu amat lemahlah yang menyembah dan amat lemah pula lah yang disembah. Ya, hilang sesaat ya. Hei manusia, dari tadi hei manusia, hei manusia, hei manusia. Itu menandakan ini si manusia ini masih banyak lupanya kayaknya nih. Nas, ini si Nas ya. Telah dibuat perumpamaan, maka dengarkanlah olehmu perumpamaan itu. Bahwa di dalam Quran ini diulang-ulang bermacam-macam perumpamaan. Dari tadi udah diterangin ya, banyak yang perumpamaan. Quran ini banyak metaforanya, banyak tamsilnya, banyak perumpamaannya. Maka ambillah pelajarannya gitu. Sesungguhnya segala yang kamu seru selain Allah sekali-kali tidak dapat menciptakan seekor lalat pun. Walaupun mereka bersatu menciptakannya, dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, tiadalah mereka dapat merebutnya kembali dari lalat itu. Ini lalat dijadikan perumpamaan. Ibu mau makan, Bu. Mau makan tuh. Makan. Hinggap lalat, cep, ngambil makanan. Ibu mau kejar nggak? Iya. Lalat itu mau dikejar lagi nggak diambil makanannya, Bu? Nggak dimakan dong. Kita mau makan, dihinggap lalat. Dia kan ngambil tuh. Ngambil secicip makanan. Terbang, bisa diambil lagi makanan tadi? Enggak. Lagian ngapain ngejar-ngejar lalat satu? Kok energi. Dia juga penyakit. Ini perumpamaan apa coba, Bu? Oh, sesungguhnya segala yang kamu seru selain Allah tidak dapat menciptakan seekor lalat pun. Dubab itu bukan lalat sebetulnya. Dubab itu rametuk, Bu. Itu rametuk. Enggak. Rametuk kayak suka ngerubutin makanan banyak banget. Kalau kita naruh makanan di meja, kalau kelamaan tuh datang rametuk banyak tuh. Burumut, kecil-kecil tuh. Oh gitu. Dubab tuh rametuk. Apa rametuk bahasa Indonesianya apa ya? Rametuk. Aku ngebayang, emang ada rametuk. Oh, yang kecil-kecil banget itu ya kan ya? Kecil gitu. Kecil-kecil tapi banyak kan. Iya, iya kecil gitu. Itu rametuk, Bu. Ya. Nah, segala yang kamu seru selain Allah tidak dapat menciptakan seekor dubab. Dubab itu ya rambetuk itu. Lalat-lalat, bukan lalat kecil tuh. Lebih kecil daripada nyamuk. Walaupun mereka bersatu menciptakannya, nggak ada selain Allah yang menciptakan itu. Dan jika si rametuk si lalat kecil tadi merampas sesuatu dari mereka, ngambil makanan, mereka pun nggak bisa ngerebut lagi. Gitu. Amat lemah yang mereka sembah, amat lemahlah yang menyembah, dan amat lemah yang disembah selain Allah. Yang disembah selain Allah itu lemah posisinya, lemah. Nggak bisa berbuat apa-apa. Ada orang pengen kaya, Bu. Ada orang pengen kaya. Punya duit 100.000. Pengen jadi 1 juta. Terus ada iklan. Apa namanya tuh? Bisa menggandakan uang. Orang datang berduyun-duyun ke orang tadi mau menggandakan uang. Nggak logis tuh. Coba pikir baik-baik, Bu. Kalau dia memang bisa menggandakan uang, ngapain usaha, Bu? Usaha menggandakan uang. Uang dia aja digandain terus-menerus kan? Iya. Iya. Ngapain iklan ke orang lain bisa menggandakan uang? Siapa ingin kaya? Uangnya akan digandakan. Oh, sendiri aja dia jual minta upah. Ada orang nyari jodoh. Datang ke dukun, dukunnya aja jomblo gimana? Biar gampang contohnya. Iya. Ingin cari jodoh, datang ke dukun, dukunnya jomblo ya, Bu ya. Ya. Ingin kaya, datang ke dukun, dukunnya aja miskin gitu, Bu.
Kadang-kadang kita nggak logik, Bu. Ya, banyak. Yang menyembah dan yang disembah. Contoh gini, ibu mau curhat, mau ngeluh. Kita punya masalah nih, terus mau curhat, mau mengeluh, Bu. Mau mengeluh kepada siapa, Bu? Coba. Mengeluh kepada orang lain, emang orang lain nggak punya masalah? Setiap orang pasti punya masalah kalau dia hidup. Orang yang hidup pasti berhadapan dengan banyak masalah. Maka ketika kita bergantung kepada orang lain untuk mencurahkan keluhan kita, sama dia juga punya masalah. Ada yang unik, Bu, beberapa tahun yang lalu. Ada orang yang riset survei, Bu, survei 100 orang. Dikasih pertanyaan yang sama. Bagaimana reaksi kamu atau tanggapanmu atau respon kamu ketika ada orang yang curhat mengeluh? Ya, dari 100 orang menjawab, I don't care. Saya tidak peduli. Orang lain curhat, dia mah peduli amat gitu kan. Jadi 80% responden ketika ada pertanyaan tadi, apa respon Anda ketika ada orang yang mengeluh curhat kepada Anda? 80% menjawabnya saya tidak peduli. Ya. 20% berkata saya senang karena orang lain punya masalah lebih besar dari dia. Gitu ternyata, Bu. Oh, ternyata orang lain lebih parah dari saya. Dia senang ternyata. Orang lain lebih parah dari dia masalahnya, Bu. Ibu bayangkan. Nah, pelajaran dari kisah itu kurangi mengeluh kepada orang lain. Orang lain pun sama-sama punya keluhan. Maka curhatlah kepada Tuhan. Coba gimana curhat kepada Tuhan? Kepada teman bukan curhat, sharing. Sharing aja, berbagi. Mungkin dia punya cerita bagaimana menjalani atau mencari solusi masalah itu. Kalau sharing mah nggak masalah. Tapi jangan mengeluh ya. Kalau mengeluh, curhat, ya nanti ternyata kamu lebih susah dari saya. Aduh, ya kalau dia empati, kalau enggak, Bu, sakit hati lagi nambah kita. Oke, kembali ke ayatnya tadi, bahwa manusia masih diingetin, hei manusia, gitu. Telah dibuat perumpamaan, maka dengarlah olehmu perumpamaan itu. Bahwa setiap ayat, setiap kejadian, setiap peristiwa itu pasti ada pesan yang tersirat yang mau disampaikan oleh Tuhan kepada kita. Belajar dari lalat aja kita bisa gitu. Kita nih lemah, nggak bisa ngambil apapun. Ya, begitupun sesama makhluk, Bu. Ya, kita hanya bisa saling tolong-menolong kalau bisa menolong. Jadi esensinya kasih perumpamaan metafora untuk kita berpikir ya, Kang. Ya, supaya kita Karena begitu banyak pesannya. apa pesannya, apa pelajarannya dari apapun yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita alami, itu kan ada pelajaran-pelajaran sebetulnya. Iya. Hidup lebih matang, hidup lebih dewasa gitu. Ya. Oke, begitu. Apalagi ya? Nih, ada lagi ayat yang lain. Hei manusia, 16. Iya, sekarang nih. Bentar, ini ayatnya nggak cocok. 16. Bentar. 6. Bukan. Ini apa nih? Ini nggak ada manusianya ya? Oke, ganti. Ini nggak ada manusianya. 35 ayat 3. 35 ayat 3. Ya, oh ini. Ya, Yohanes ada nih. Oke. Ya, sekarang ini Pak Yasir. Pak Yasir Baik, ada? Bu. Ya, Baik, Bu. Terima kasih. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatir 35 ayat 3. Hai manusia,
Ingatlah akan nikmat Allah padamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rezeki kepada kamu dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan selain Dia. Maka mengapakah kamu berpaling dari ketaatan? Ini manusia, karakternya masih aja begitu ya. Ya ayuhan nasu, hai manusia. Ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Ingat akan nikmat Allah kepadamu. Berapa banyak nikmatnya tak akan terhingga. Kalau kita ingat ini yang keburu habis. Nikmatnya belum kehitung. Coba lihat ayat yang lain ya. 16 ayatnya 18. Nah, Ibu Hani, ada Ibu Hani? Silahkan Bu. Halo, Hani. Ibu Marianti kalau gitu. Marianti. Makasih. udah. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 16 ayat 18. Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, jika kamu menghitung nikmat Allah, kamu nggak dapat menentukan jumlahnya. Atau ingat-ingat ya. Kembali ke yang tadi ya. Ke yang tadi, berapa tadi? 35. 53. Hei manusia, ingatlah, uzkuru, ingatlah, sebutlah juga boleh. Ingatlah nikmat Allah kepadamu. Berapa banyak nikmat Allah tak akan mampu kamu ngitung. Berarti betapa banyak nikmat Allah. Apakah, ini artinya adakah? Hal min kholikin goirullah. Apakah ada pencipta selain Allah yang dapat memberi rezeki kepadamu dari langit dan dari bumi? Yang menghidupkan kita Allah, yang mematikan Allah, yang memberi nafas Allah, ya, yang memberi rezeki Allah. Kenapa kita mencari Tuhan selain Allah ya? Tidak ada Tuhan selain Dia. Maka mengapa kamu berpaling? Tadi udah dikasih hidup, dikasih rezeki, dikasih banyak nikmat, masih berpaling ya. Manusia ini aneh ya. Kenapa ya? Jadi ini peringatan untuk manusia agar jangan berpaling. Janganlah manusia berpaling. Berarti memang manusia banyak yang berpaling. Manusia banyak yang berpaling. Kalau kita masih berpaling dari Allah, berarti kita masih nas. Belum sampai insan, apalagi basar ya. Bagaimana mungkin kita berpaling dari Allah, Bu? Sementara Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang memberi rezeki, Allah yang mengurus, Allah yang memperhatikan kita. Bagaimana mungkin kita berpaling dari Allah gitu? Tetapi manusia masih berpaling dari Allah yang tadi, yang menghidupkan, mematikan, memberi rezeki segala macam. Masih berpaling juga dari Allah. Dasar manusia ya. Ya, lupa. Lupa dan berkelit. Berkelit ya. Berkelit, nyari aja gitu, berpaling aja. Iya, Bang. Iya. Oke, masih adakah ayatnya? Masih. Nah, satu lagi nih peringatan bagi Nas nih. 9:13. Ya, mudah-mudahan akur ya manusia. Iya, karena Ibu Lina tadi belum sempat ini. Barangkali ada Ibu Lina? Itu kembali ke Ibu Warnida, kembali ke bawah. Double. Ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Hujurat ayat 13. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal.
Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Ya, ini juga peringatan bagi manusia. Ya ayuhan nasu. Hei manusia. Ya, bahwa dia tercipta dari seorang laki-laki dan perempuan, lalu dijadikannya manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Untuk apa? Untuk supaya saling kenal mengenal. Malah saling gontok-gontokan, saling mencela, saling memaki sambil menyerang, saling menghabisi. Apa ya orang pilih itu ya? Sampai sekarang nggak kelar-kelar perang terus gitu ya. Ini orang yang paling mulia di antaramu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antaramu. Udahlah, hentikan peperangan, hentikanlah perselisihan, hentikan permusuhan ya, Bu ya. Iya. Kan perang, Ya, halo. ya perang cuma jadi neraka ya, Kang. Kan panas, peluru ke sana kemari gitu loh. Apa ada istilahnya apa? Menang jadi arang, kalah jadi abu. Nggak ada untungnya perang tuh. Menang Iya, jadi iya. arang, kalah jadi abu. Kamu nyari apa sih gitu? Ya korban mah udah jelas kan. Kalau Allah menciptakan manusia berbeda-beda itu untuk saling kenal mengenal gitu. Untuk saling bersatu, saling memberi kebaikan. Kenal mengenal kan dari kata ta'arofu. Li ta'arofu agar kamu saling kenal mengenal. Ta'arofu. Ta'arofu nanti satu akar kata dengan ma'ruf. Ma'ruf itu baik artinya. Agar kamu saling memberi kebaikan. Gitu. Saling kenal mengenal, saling memberikan kebaikan. Satu diberi kelebihan, bersamaan kekurangannya. Satu sama lain saling melengkapi kekurangannya. Melengkapi, karena masing-masing kan diberikan kelebihan gitu. Ya, jika memperturutkan hawa nafsu, ya nggak ada akurnya manusia itu. Masing-masing merasa benar, yang lain salah, ya sudah susah akurnya. Udahlah manusia ya. Oh, ini berarti karakter si manusia nih. Kalau masih belum saling kenal mengenal, masih gontok-gontokan, apalagi sambil saling menyerang kan gitu. Berarti belum jadi insan, belum jadi basaron. Masih kebanyakan manusia. Dan kebanyakan manusia dari awal diulang-ulang celaka. Kebanyakan manusia tidak beriman. Kebanyakan manusia jadi penghuni neraka. Manusia dengan sebutan nas gitu. Manusia dengan sebutan nas itu masih kebanyakannya tidak beriman. Dan nas itu jadi bahan bakar neraka juga. Gitu ya. Satu lagi sebagai cerita menjelang akhir tentang masuk manusia nih, 33 ayatnya, bentar 1103 nih. Ini sekarang Ibu Yani lagi ya, silakan Bu Yani. Bu Yani. Saya belum kedapatan, tapi nggak apa deh. Siapa namanya? Bu Ade belum ke Oh, absen. Bu Ade kelewat, maaf. Bu Ade, silakan Ibu Ade. Silakan, Intan. Ya, makasih. Ya, Intan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Hud ayat 11, surat 11 ayat 103. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat pelajaran bagi orang-orang yang takut kepada azab akhirat. Hari kiamat itu adalah suatu hari yang semua manusia dikumpulkan untuk menghadapinya. Dan hari itu adalah suatu hari yang disaksikan oleh segala makhluk. Ini peringatan bagi manusia bahwa ada suatu hari di mana semua manusia dikumpulkan. Semua manusia dikumpulkan menghadapi itu. Dan hari itu disaksikan. Ini ada tambahan oleh semua makhluk. Ya, di akhirat nanti ada satu hari di mana semua manusia dikumpulkan dan disaksikan oleh semua
makhluk. Hari itu terjadi setelah hari berbangkit. Kita lihat 3363-nya ya. Oke, lanjut Bu Ade ya. Iya, Bu Ade. Siap. Surat 33 ayat 63. Manusia bertanya kepadamu tentang hari berbangkit. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang hari berbangkit itu hanya di sisi Allah. Dan tahukah kamu, hai Muhammad, boleh jadi hari berbangkit itu sudah dekat waktunya. Nah, lo. Nah, lo. Manusia bertanya, yas'aluka an-nasu. Nasu ini ya. Manusia bertanya kepadamu tentang hari berbangkit. Ini terjemahan dari as-sa'ah ya. Yas'alukan nasu anis sa'ah. Manusia bertanya kepadamu tentang saat itu. Saat itu yang mana? Saatnya banyak, Bu. Saat di mana manusia akan meninggalkan dunia. Saat manusia akan dibangkitkan di dalam kubur, saat manusia dibangkitkan dari kubur gitu, saat di mana manusia dibangkitkan nanti di kehidupan akhirat gitu. Katakanlah sesungguhnya pengetahuan tentang saat itu hanya ada di sisi Allah. Dan tidakkah dan tahukah kamu boleh jadi saat itu sudah dekat. Boleh jadi saat kematian kita itu sudah dekat. Bagi yang sudah mati. Boleh jadi saat kebangkitan itu dekat. Boleh jadi udah dekat. Siapa yang yakin bahwa umur kita masih ada sampai esok hari, Bu? Halo? Iya. Siapa yang bisa meyakini, yang punya keyakinan saya besok pagi masih hidup? Kalau malam tidur ngebalik lagi jiwanya, udah wassalam. Iya, ketika orang tidur di doanya gimana? Bismika Allahumma ahya wa amut. Ya Allah ya Tuhan, Engkau yang menghidupkan, Engkau yang mematikan. Ya Bu ya, aku serahkan ruh jiwa ragaku kepadamu. Aku tidur nggak tahu apa-apa. Ya, orang-orang dulu mengajarkan kita tidur itu seperti kita persiapan mati aja, Bu. Karena tidak ada yang tahu pasti apakah besok masih bangun apa tidak. Boleh jadi saat itu sudah dekat. Ya, kita kan tidak tahu jatah umur kita sampai berapa tahun lagi ke depan, Bu. Iya. Berapa hari lagi aja nggak tahu, Pak. Nah, apakah 10 tahun lagi, apakah 1 tahun lagi, apakah sebulan lagi, seminggu lagi, apa sehari lagi? Ya, yang pasti kita pasti akan menemui saat itu, saat di mana ruh dan jiwa lepas dari tubuh. Ya. Jadi nanti manusia akan keluar lagi dari kubur dalam keadaan bermacam-macam. Ini ada ungkapan gini di ayat ini, 99 ayat 6. Ya. Saya yang baca jadi kalau gitu. Baik. Ya. Ayat surat 99 ayat 6. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan bermacam-macam, supaya diperlihatkan kepada mereka balasan pekerjaan mereka. Jadi bisa macam-macam ya keluarnya. Tergantung amal perbuatannya dia. Iya. Pada saat itu, pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan berbeda-beda, bermacam-macam. Sesuai dengan amal perbuatan mereka, Bu. Ya, kalau dulu dulu hidupnya serakah, ya mungkin wajahnya kayak monyet mungkin ya. Serakah. Kalau dulu suka ngambilin harta orang, harta negara, korupsi, ya mungkin wajahnya kayak tikus gitu. Please. Halo? Ya, tadi please tadi beberapa saat. Manusia keluar dari kubur, ya seperti perbuatan mereka, gambarannya, Bu. Ya jangan salahkan orang lain lah. Iya, jangan. Bu, ini cerita, coba lihat dari ayat 1, apa nih ceritanya, Bu? Apabila bumi digoncangkan dengan goncangannya yang dahsyat, panik.
bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya, dan manusia bertanya, mengapa bumi jadi begini? Padahal kelakuan kita ya kan. Pada hari itu bumi menceritakan beritanya. Karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang demikian itu kepadanya. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan bermacam-macam, supaya diperlihatkan kepadanya, supaya diperlihatkan kepada mereka balasan pekerjaan mereka. Ya, makanya setiap kita berharap supaya ketika kita mati husnul khotimah. Ketika kita mati dalam keadaan baik-baik saja. Karena kita akan dibangkitkan dari kubur seperti apa kita waktu hidup itu, Bu. Iya. Iya. Hidup jahat. Mukanya jahat lah gitu. Ya, ada lagi di ayat 101 ayat 4. 101 ayat 4. Mirip ayatnya. Ya. Pada hari itu manusia seperti anai-anai yang bertebar. Panik kan? Anak itu laron. Laron berterbangan. Bingung. Mana lari bingung. Metaforanya apa ya, Kang? Dari ayat 1 coba ayat 1. Apakah hari kiamat itu? Ini ayat satunya. Hari kiamat. Kiamat. Apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti anai-anai yang bertebaran. Panik, pontang-panting itu gitu ya, Kang? Analogi. Ya. Metaforanya ya. Katakanlah gini, bukan langkabut. Masih ingat waktu tsunami Aceh? Oh iya. Gunung berapi meletus? Iya, orang gitu ya. Itu kan manusia udah ngajar melari kemana bingung. Ya itulah hari yang tidak bisa dihindari kalau udah kejadian kan gitu. Iya. Itu namanya Al-Qari'ah juga sih. Nah, coba lanjutin. Dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Mau lari kemana? Orang nyebutnya wedus gembel. Dikejar wedus gembel. Sudah di mana, Bu? Dikejar wedus gembel, asap panas itu. Lari kemana manusia? Terus? Dan adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Iya, nggak panik, ya udah selesai. Nah, yang kurang amalnya gimana? Iya. Sana kemari. Nah, bingung. Panik. Orang gitu ya. ringan timbangkan kebaikannya. Mereka dikembalikan ke neraka hawiyah, panik, takut, nggak bisa takut. Yang baik mas selamat aja gitu. Menghindar dari bencana tadi gitu. Ya. Nah, itu beberapa ayat-ayat yang menerangkan tentang posisi manusia dengan sebutan nasu. Dari awal ternyata semuanya peringatan kepada manusia. Panggilan, hei manusia, hei manusia, hei manusia gitu. Disuruh ingat ya, berimanlah kepada Allah itu lebih baik. Kalau kamu sudah beriman harus siap diuji ya. Hei manusia, sembah Tuhanmu agar kamu takwa ya. Hei manusia, berihalalah dari api neraka ya. Hei manusia, makanlah yang halalan, toyiban ya. Hei manusia, bertakwalah kepada hukum sebab akibat ya. Hei manusia, jangan berselisih. Hei manusia, jangan berpaling. Hei manusia, bertakwalah. Hei manusia, tadi banyak tuh kan? Takutlah akan hari di mana bapak, orang tua nggak bisa nolong anak nggak bisa nolong orang tuanya. Hei manusia, ingat kamu bakal mati, kamu akan dibangkitkan, kamu bakal menerima balasan perbuatanmu ya. Hei manusia, Nah, ketika dia mulai sadar siapa dirinya, untuk apa dia dilahirkan, mau kemana dia pulang, tahu tugasnya, tahu fungsinya, mulai menggeluti, mengimani, mempercayai Quran, mau jadi baik tuh, nanti sebutannya berubah menjadi insan gitu. Kalau sudah mulai sadar tuh,
Oh, panggilannya nanti berubah. Ya ayuhal insan gitu. Insan sudah lebih baik, udah mulai sadar diri lah gitu. Kalau si anak tadi, mau anasa, mau anasi, mau anasu itu masih banyak lalainya tuh. Nah, ketika dia sudah mulai kembali kepada Tuhan, mulai menyadari siapa dirinya, nah itu sudah sebutannya udah insan. Udah insan. Nanti sampai ke syukur-syukur sampai ke basaron. Iya. Kalau basaron sudah sempurna, Bu, sempurna fisiknya, sempurna ruhnya, sempurna jiwanya. Nah, basaron sudah selevel Nabi Rasul sudah basaron sebutannya tuh. Ya minimal kita di insan lah, jangan di enas mulu ya. Iya. Jadi insan. Nggak naik-naik Pak, nggak naik-naik derajat masa kita Naik sebutannya. itu aja. Lagi nas lagi. Insan naikin atunya. Nah, nanti kita cerita tentang sebutan manusia dengan menggunakan kata insan, baik secara muhkamat maupun secara mutasyabihat. Secara itu dulu penjelasan karakter sifat manusia dengan sebutan nas, ya Bu ya. Nasa, nasi sama kan nasu. Kebanyakan manusia menggunakan nas itu masih lalai, masih lupa, masih berpaling gitu ya. Mudah-mudahan kita sudah bisa naik dari nas menuju Allah. Terima kasih. Sekian sementara. Terima kasih Kang I. Terima kasih. Terima kasih, baik. Terima kasih, Tini. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum.